Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah jumpa kembali dalam podcast kita ya podcast kayak radio lah. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Radian Kopi sudah memberikan fasilitas di sini, serta teman-teman pejuang literasi di sini ada dari Rumah Pustaka SLS, Pustaka Akswara, FLP Amuntai, Ustadz Maula Madi, Wakil Mesen ya. Dari Duta Genre juga makasih banyak ya, serta kawan-kawan yang lain. Kita memang punya agenda per 3 bulan untuk seminar seperti ini ya, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini saya joinnya sama ketua SLS, kan sama ketua Persima pernah, ketua Rumah Pustaka pernah, ketua Pustaka Akswara pernah ya, ketua Persima pernah, ketua FLP pernah juga, sekarang ketua SLS ya, alhamdulillah. Ketua Sebuku juga pernah juga. Jadi kita random muter-muter. Jadi kita sebenarnya nggak ada tema khusus ya, kita diskusi saja santai, yang penting saling sharing, saling tukar pendapat agar lebih mudah. Kita mulai dari yang muda dulu nih, yang usianya sekitar 19 tahun lebih muda dari saya ya. Buat Adinda Nada Kamilah, silahkan mulai dulu. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak di sini, kekawanan Berataan yang sudah mau mendengarkan ulun di muka nih. Nah, kayak itu kita sama-sama berdiskusi. Ulun di muka ini bukan menjadi petinggi Buhan Pian, lebih baik dari Buhan Pian, tapi di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak dulu ulun ucapkan. Perkenalkan, mungkin kakak-kakak kekawanan Berataan di sini sudah tahu nama ulun siapa. Nama ulun Nada Kamilah, biasa dipanggil Nada. Sekarang ulun kelas 11 di SMA Negeri 1 Amuntai, dan umur ulun sekarang 16 tahun 11 bulan 10 hari. Jadi 14 hari lagi 17 tahun genap. Ya, alhamdulillah. 26 Desember ya? 24, Pak. Iya, 24 Desember. Kebetulan 20 Desember tuh adik kandung saya udah juga. Nah, kembar beda orang tua seperti itu. Jadi di sini kata Bapak Irza tadi kan kita bicara random-random aja ya. Tapi kayaknya lebih baiknya karena ulun punya catatan nih ya, mau bilang apa, karena pertama kali juga jadi narasumber, ulun mau ucapkan terima kasih banyak dulu untuk Pak Irza karena beliau tiba-tiba mencet ulun, Bapak semalam Nada sudah moderator, sekarang naik ke narasumber ya. Wow, luar biasa, dikagetkan ya Pak. Jadi mungkin untuk pertama, ulun mau membahas soal sejarah literasi. Ini bukan sejarah sih, tapi sejarah singkat tentang literasi. Mungkin kakak-kakak di sini, kekawanan Berataan di sini sudah pernah membaca hal itu. Kebetulan genre ulun bukan biografi, tidak suka membaca biografi kebetulan. Tapi karena kegiatan ulun beberapa minggu yang lalu adalah lawatan sejarah se-Kalimantan Selatan, jadi ulun mendapatkan ilmu dan mendapatkan sedikit ketertarikan terhadap sejarah. Jadi baru-baru aja ulun mendengarkan podcast dan membaca beberapa artikel tentang sejarah literasi. Jadi untuk literasi ini kita mulai dari abad ke-13 mungkin ya. Kalau nggak salah itu di abad ke-13, minat literasi di Eropa itu sedang rendah-rendahnya. Karena apa sih teman-teman? Karena buku pada zaman atau pada abad tersebut sedang mahal-mahalnya, pokoknya sedang mahal-mahalnya, dan yang bisa membaca buku pada abad itu hanyalah kalangan atas yang seperti bangsawan, orang-orang pembisnis seperti itu. Sedangkan orang yang menengah ke bawah itu tidak bisa membeli buku-buku dan tidak bisa membaca buku-buku. Oleh karena itu kenapa di Eropa pada abad 13 itu sedang rendah-rendahnya minat literasi. Tapi pada abad ke-14 atau 15 itu ada namanya seorang tokoh apa ya, lupa nih namanya siapa ya, bentar ya, Adin catat nih, namanya Johannes Gutenberg, yaitu seorang pandai besi. Kakak kenal?
Nah, of course kenal ya, masih kenal, tidak mungkin tidak kenal dengan seorang pandai besi yang menemukan inovasi pencetak Fotokopi. buku ya Pak, Buku, cetak ya. buku di abad ke-14 itu dengan merubah mesin press anggur, wine, press anggur. press wine Pak. Press wine, Iya, press press wine, anggur dirubah menjadi pencetak buku, dan sejak abad ke-14 dan 15 itu Eropa mengalami peningkatan minat literasi yang lebih tinggi, karena sejak saat itu kan buku udah nggak mahal-mahal lagi dan nggak sulit-sulit lagi, karena pada abad ke-13 itu buku itu bisa tercipta atau bisa diproduksi hanya dengan tulis tangan. Jadi orang-orang yang punya ide atau gagasan, dia harus menyewa atau membayar seseorang untuk menulis bukunya. Dan itu yang dibayar bukan cuma jasanya, tapi yang dibayar adalah kehidupannya selama beberapa dia menulis buku itu. Jadi misalnya seluruh hidupnya itu dibayar oleh sang punya ide atau gagasan yang menyewa penulis tersebut. Nah, selanjutnya dari sejarah ini ya kakak dan teman-teman semua, saya dapat pelajaran bahwa ternyata minat literasi yang rendah itu bisa kita tingkatkan dengan inovasi dari seseorang, inovasi baru yang bisa ditingkatkan oleh seseorang. Jadi adakah baiknya nih kita generasi Z ya terutama teman-teman, berarti kita harus bisa juga membangun inovasi baru agar minat literasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, gimana caranya juga bisa meningkat dengan inovasi-inovasi baru. Tapi bukan cuma generasi Z yang harus bergerak, tapi juga bersama generasi milenial ya, kakak-kakak sekarang yang lagi produktif adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi dari sini kalau misalnya tema yang kita ambil adalah generasi peduli literasi, saya rasa kita semua sudah peduli akan literasi, karena ketika kita membuka lapak baca, teman-teman, pagi tadi kami telah membuka lapak baca dengan niat untuk orang-orang, anak-anak kecil, teman sebaya atau kakak-kakak yang lewat jogging itu minat terhadap buku, itu sudah salah satu usaha atau cara kita peduli terhadap literasi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan dan akan diteruskan kepada Kak Ilza. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman semua. Baik, nada tadi pemantik ya secara sejarah, tapi ada yang menggelitik tentang generasi kita, karena kalau kita bahas secara sederhana, anggap nanti 2045, artinya sudah 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Dan kita memprediksi kemungkinan besar pemimpin-pemimpin masa depan itu adalah teman-teman dari generasi milenial dan generasi Z ya. Kalau saya termasuk apa ya, nggak tahu, milenial mungkin ya, teman-teman Gen Z ya. Hal yang utama adalah bagaimana pola kita dalam meningkatkan kritis berpikir, logika berpikir. Karena biar bagaimanapun di rumah saja diskusi dengan keluarga itu terkadang hanya berkualitas ketika sarapan atau makan malam ya. Dan waktunya ya kurang lebih sekitar setengah jam saja. Jadi antara 30 menit kurang lebih kita membuka ruang diskusi di keluarga. Sisanya kita lebih asik dengan medsos kita atau mungkin handphone kita. Dan ini bisa dikatakan bahwa generasi sekarang, termasuk saya ya gitu, itu dibesarkan oleh Instagram dan TikTok ya, karena kita dalam sehari itu menggunakan handphone ya sekitar 6 sampai 8 jam per hari,
Sehingga suasana diskusi, suasana menajamkan akal pikiran di keluarga saja itu mulai terganggu. Kecuali kalau ya tadi sarapan kan ada mungkin diskusi dengan abah mama itu dengan anak gitu kan. Sisanya kita sibuk masing-masing. Nah, kalau ini kita lihat secara umum budaya, maka kita bisa memprediksi di masa depan nanti kita akan melihat para pemimpin-pemimpin Gen Z dan milenial ini itu lebih condong kepada festivalisasi maupun sensasi tanpa intelektualisasi. Nah, jadi secara sejarah memang kalau literasi itu kan dikatakan melek huruf. Iya. Namun sekarang secara artikulasi sudah sangat berubah. Bukan cuma melek huruf lagi, tapi kemampuan berargumentasi, kemampuan dalam mengkritisi, kegemaran dalam membaca buku, kegemaran dalam podcast dan sebagainya. Nah, itu artinya secara pengertian sudah sangat luas sekali. Dan tentu di antara kita banyak yang hebat dalam public speaking. Dia bisa berbicara, dia bisa ngomong di depan umum tanpa gemeteran. Tapi jikalau dia public speakingnya bagus, tanpa diimbangi dengan literasi yang kuat, maka omongannya hanya akan kembali tanpa isi. Nah, bayangkan jikalau dia punya kemampuan public speaking dengan tingkat literasi yang tinggi, maka argumen dia, pendapat dia itu sangat tajam, sangat luar biasa, ya. Dan kembali kepada diri kita masing-masing, mungkin awalnya dipaksa dulu, tapi lama-kelamaan akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Saya itu memaksakan diri setiap hari itu minimal paling sedikit 10 halaman untuk membaca buku. Buku apa? Random biasanya. Makanya kan kalau teman-teman pernah berkunjung ke rumah saya, di ruang tamu tuh langsung ada tumpukan buku di ruang tamu, ya. Itu hampir ratusan buku sudah ada ketika buka pintu rumah. Kenapa? Karena itu ruangan santai yang kadang-kadang saya tuh kalau habis malam-malam tuh ngambil random aja gitu. Apa yang dekat ambil aja baca gitu kan, tanpa ada memikirkan judulnya apa gitu. Makanya berbagai macam genre. Karena biar bagaimanapun buku itu adalah teman kita. Bahkan kalau tanpa buku ya kita seperti setiap hari itu tidak ada penambahan keilmuan. Ya kalau mau meningkat ya mau tidak mau kita harus membaca buku. Dan memang teknologi semakin canggih. Sekarang kan kita bukan hanya membaca buku saja, tapi juga bisa mendapatkan informasi dari luar, ya, entah itu handphone dan sebagainya. Karena handphone juga sudah menjadi perpustakaan berjalan. Ya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, dan bisa dikatakan kan kalau kita kembali kepada interaksi terkadang manusia itu punya berbagai macam permasalahan. Sebelum kita fokus ke buku ya sebagai pengalihan. Nah, manusia tuh kalau saya boleh bedakan bisa terbagi menjadi tiga ya. Ini saya coba bedakan. Yang pertama itu adalah ketika dia ketemu dengan orang itu dia merasa nggak enak, ya. Ada dia tuh kita nggak enak, kalau dia nggak ada kita senang gitu. Saya ulang ya. Ketika dia ada kita nggak enak, dia nggak ada kita senang. Itu yang pertama ya. Siapa golongan pertama ini? Mereka adalah golongan orang-orang yang suka marah-marah, ya, suka gibah, suka macam-macam sehingga dijauhin orang. Itu golongan yang pertama. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua adalah golongan yang ada dia atau tidak adanya dia tidak ada efek apa-apa. Ya bahasa Banjarnya tuh inya ada kayaknya tidak biasa aja kita. Nah, golongan kedua adalah golongan orang-orang yang ya kalau bahasa kan lu gue lah gitu. Nah itu atau emang gue pikirin nah dan sebagainya. Itu golongan nomor 2. Nah, mudah-mudahan kita juga bukan termasuk hal yang ini. Golongan yang ketiga adalah
hadirnya dia menyenangkan kita, dia nggak ada kita rindukan. Nah, dia hadir kita senang, dia nggak ada kita rindukan. Siapa golongan ketiga ini? Mereka adalah golongan orang-orang yang akhlaknya bagus, baik ya, terpuji dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang ini, yang ketiga ini ya. Dan tentunya setiap interaksi selalu ada permasalahan. Coba kita diskusi sebentar ya. Misalkan nih ada orang atau manusia yang dia mengurung diri di kamar, nggak mau keluar karena ada permasalahan. Dia tuh di kamar terus, nggak mau keluar kamar gitu, karena takut dengan masalah. Bisa kita list kira-kira masalahnya apa satu? Karena apa bisanya? Pertemanan. Pertemanan, bisa ya. Apalagi kira-kira? Ya, percintaan, patah hati bisa juga kan? Sehingga dia takut untuk keluar kamar. Ya, apalagi kira-kira? Masalah keluarga bisa juga kan? Nah, yang keempat satu lagi. Ditagih hutang bisa juga kan? Nah, dia tuh seperti mengurung diri di kamar karena takut keluar. Bagi dia tuh kalau keluar tuh dapat masalah. Nah, ada teori yang sangat menarik ya. Bahkan kalau kita mengamalkan teori ini sampai-sampai kita nggak ngerti trauma itu apa. Sampai-sampai kita nggak kenal trauma itu apa ya. Kenapa dia mengurung diri di kamar? Karena dia fokus kepada sebab tadi. Kalau saya keluar dari kamar ini nanti pertemanan kacau, atau mungkin nanti hutang ditagih hutang ya, atau patah hati bertambah dan sebagainya, sehingga dia menimbulkan kecemasan berlebih di dalam dirinya dan takut untuk melangkah. Beda kalau dia fokusnya bukan sebab, tapi fokusnya adalah tujuan. Jadi apapun permasalahannya dia fokus ke depan, masalah itu nggak ada bagi dia. Dia melangkah terus ke depan sehingga apapun yang terjadi dia selalu punya tujuan. Nah, kalau kita punya teori seperti ini, terkadang kita tidak mengerti trauma itu apa. Nah, tujuan ini, literasi ya, merupakan salah satu terapi dari setiap permasalahan. Karena terkadang ketika kita punya masalah, nggak ada pelampiasan, terkadang kita bisa menumpahkan lewat sebuah jurnal atau sebuah tulisan, dan itu saya rasa dengan menghasilkan sebuah karya, tapi masalah kita juga akan semakin meredup. Itu sebuah terapi ya. Kenapa? Karena dia nggak fokus kepada sebab, dia fokus kepada tujuan. Nah, itu yang mungkin saya terapkan ketika seumuran Nada mungkin kalau baru kan Nada 17 ya. 16-17 itu yang saya lakukan dulu tuh ketika ada permasalahan, terapinya lewat menulis sehingga muncullah sebuah karya. Mungkin pernah baca Indahnya Menjemput Cinta Bidadari, baru tahu ya, pernah baca ya. Yang lain belum pernah baca ya. Loh, itu buku saya yang ketiga tuh. Kenapa? Karena mengalami traumatik yang sangat luar biasa. Daripada dulu alhamdulillah zaman saya 16 tahun tuh belum ada WhatsApp. Jadi nggak ada yang lihat story galau, nggak ada. Nggak ada. Sekarang kan mungkin Gen Z itu kan lihat story galau kan sebagainya. Nah, menumpahkan lewat tulisan, lewat puisi, dan itu menjadi sebuah terapi yang ternyata nggak nyangka jadi karya. Makanya kan kenapa saya dulu tuh produktif sekali, mungkin karena ada permasalahan seperti itu. Nah, ini salah satu cara. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau ada permasalahan atau apa, menulis, membaca, berdiskusi seperti ini ya, ngumpul bareng seperti ini bisa menjadi sebuah terapi. Karena kalau kita ngumpul ini kan kadang-kadang masalah-masalah itu hilang. Dan saya yakin kawan-kawan sekalian, kalau kita ngumpul seperti ini, kita saling belajar, saling sharing. Saya pun juga belajar dengan yang muda-muda, dan ini bisa meningkatkan kreativitas kita. Ini pemantik saja ya, pemantik dulu karena kita suka berdiskusi. Silahkan mungkin kawan-kawan yang lain. Kita ke Haidir Yahya dulu ya, sebelum ke Bisri. Jadi alhamdulillah kita ini di Hulu Sungai Utara khususnya, dan teman-teman dari Balangan dan Tabalong juga ada beberapa, itu punya komunitas literasi, dan kita kan bertemu bersama sampai bertahun-tahun ini kan
karena ada kesamaan visi misi. Karena sama-sama hobi, kegemaran seperti ini, makanya kita selalu ngumpul terus ya. Dan saya pun juga banyak belajar dari yang muda-muda di sini. Terkadang dari apa yang kawan-kawan sampaikan menjadi bahan mengajar juga di kelas, di ruang kuliah ya. Intinya adalah setiap komunitas literasi itu punya cirinya masing-masing. Ada yang lapak baca, ada yang menggunakan seminar seperti ini, ada yang perlombaan sampai-sampai dapat karya antologi buku dan sebagainya. Nah, selama itu positif bagi kita, ya kita tentunya kita ikuti saja untuk peningkatan kualitas diri kita ya. Paling tidak kita punya target lah dalam sehari, dalam sebulan tuh berapa buku yang dibaca. Satu hal mungkin ada perbandingan dari tiap generasi. Zaman saya dulu mungkin godaan terbesar itu adalah televisi, karena medsos nggak secanggih sekarang ya. Seusia SMP SMA tuh godaan baca buku itu televisi. Kadang kan zaman generasi saya tuh lihat TV tuh dari pagi sampai malam TV terus ya. Sekarang TV kayak tak pakai ya. Gitu ya. Tapi zaman dulu tuh saya bisa menghabiskan sekitar 200 halaman satu hari. Kan dari pagi, apalagi kalau hari Minggu ya, hari libur tuh dari pagi sampai malam tuh baca terus. Bisa ya. Sekarang mungkin kualitas baca saya agak berkurang karena sudah ada kesibukan dan sebagainya. Namun tentunya kita harus punya target dulu. Target ya mungkin sebulan minimal satu buku. Ya, kapan bacanya ya tergantung aktivitas kita, pagi, siang, sore, malam dan sebagainya. Bayangkan jika kita banyak baca, kita public speaking seperti ini, kita diskusi, maka banyak sekali bahan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ketimbang yang kita mungkin punya kualitas berbicara tapi kurang informasi sehingga yang disampaikan tuh ya bolak-balik aja gitu, bolak-balik seperti itu ya. Kemudian memang kalau kita berbicara data, literasi itu mengkhawatirkan ya sebenarnya, mengkhawatirkan. Makanya saya jarang sekali menyebut data ya. Tapi kalau secara sejarah menambahkan nada tadi bahwa literasi itu pertama kali muncul di negara Indonesia itu artinya adalah melek huruf. Bagaimana program pemerintah dalam mengentaskan buta huruf. Sampai akhirnya di tahun 2010 di awalnya ya, 2010 itu melek huruf ya. Sampai puncaknya ada peningkatan, ada hal-hal yang membahagiakan. Di tahun 2017 tuh hanya sekitar 4 juta penduduk saja yang buta huruf dari sekian banyak kan. Sekarang kan BPS kan kita punya sekitar 285 juta penduduk. Artinya kan literasi, pengertian secara etimologi literasi di negeri Indonesia itu berhasil mengentaskan buta huruf karena sekarang sudah bisa membaca. Makanya kan secara pengertian sudah sangat berubah. Jadi kalau kita berbicara data, ada hal yang sangat membahagiakan kalau kita kembali kepada format awal, literasi adalah melek huruf, karena tingkat buta huruf itu semakin berkurang di negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kualitas bacaan itu lagi jadi PR kita. Apakah komunitas kita itu berdampak? Sangat berdampak ya, karena sekecil apapun yang kita lakukan tentu ada manfaatnya. Kita tidak perlu melihat data yang besar gitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan meskipun kecil itu pasti ada dampak manfaatnya. Terutama di rumah tangga dulu deh. Mungkin kalau saya kan ada istri, ada anak-anak, teman-teman mungkin saudara sama abah mama, ya paling tidak dibangunlah suasana diskusi gitu. Kalau nggak bisa di suasana lain ya sarapan atau mungkin makan malam, bisa diskusi ya. Saya dulu mama tuh di tempat curhat, belum menikah ya, tempat curhat ketika makan malam. Jadi kalau patah hati, tempat curhat siapa? Ya mama gitu kan. Itu dulu gitu ya. Ya mama jadi tempat curhat ya.
yang menguatkan sampai termasuk almarhum KAI saya dulu tuh juga jadi tempat curhat juga kan, yang menguatkan juga. Jadi ada suasana diskusi di rumah. Meskipun sekarang godaannya apa? Godaannya mungkin anggota keluarga kita sekarang tuh sama-sama sibuk dengan handphone kadang-kadang. Nah itu kalau sibuk dengan handphone, cobalah cari waktu untuk diskusi. Nanti sama Abah Hilal diskusi ya. Saya sama Abang Ahya anak diskusi juga itu. Nah jadi Bisri, intinya apapun yang kita lakukan selalu ada dampak perubahan. Nah seperti itu ya. Oke, silahkan. Nada ada mungkin tambahan? Untuk perubahan Ya. Oke, mungkin saya mau nyalain dulu banget. Nyalain ya. Kalau lampunya nyala ada. Nah, jadi untuk masalah dampak nih ya Kak ya, berbalik sedikit, kebetulan Ulun ini baru aja lulus Green Generation Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kemarin, jadi Ulun termasuk kepengurusan di divisi Humas PP atau Humas Pemuda begitu. Dan di situ kami baru aja habis Zoom yang dimana beliau foundernya itu menjelaskan bagaimana sejarah dari Green Generation ini. Dilihat dari 4 tahun belakangan, beliau membangun komunitas non-government atau non-pemerintah yang dimana beliau umur baru 16 tahun. Baru 16 tahun dengan anggota yang belas-belasan aja, bahkan enggak aktif sama sekali. Jadi selama setahun beliau itu berusaha untuk bagaimana caranya agar komunitas ini bisa memiliki dampak. Mungkin pada awalnya beliau bilang ini cuma berdampak pada keluarga. Misalnya contohnya saja kita ambil tentang lingkungan ya, kayak kebetulan Ulun ada sedikit ilmu tentang ini. Jadi lingkungan nih, contohnya saja ambil dari aktivitas Ulun sehari-hari di sekolahan. Jadi ketika Ulun di sekolahan, Ulun selalu membiasakan untuk melakukan membuang sampah itu pada tempatnya. Bagaimanapun misalnya teman-teman ini nyambatnya, ada apa di anak di sini tuh kayaknya ada acil memberasihi kada dari Ulun. Kayak apapun caranya Ulun harus membuang ini ke tempat sampah dengan tangan Ulun sendiri. Kayak apa caranya nih Ulun yang membuat. Jadi buhan-buhan kekawanan Ulun ini melihat Ulun selama sebulan, 2 bulan melakukan itu jadi habit yang sudah terbiasa dalam Ulun. Alhamdulillah jadi baik. Terus jadi teman-teman nih merasa kayak ini nih jangan membuang ke situ, aku rasa supan. Nah, kenapa aku membuang ke got jar? Kayak itu nah, kada nyaman dilihat kayak itu nah. Akhirnya beberapa teman dekat Ulun nih akhirnya bergamatan juga kada lagi membuang ke got, sampah-sampah yang ibaratnya tuh dasar tanggung jawab Tuhan ini itu dibuang ke tempat sampah dengan tangan mereka sendiri. Dan itu menurut Ulun dari situ kita bisa mengambil pelajaran nih bahwa apapun yang kita lakukan, benar kata Pak Irza tadi, sekecil apapun perilaku kita, tindakan kita itu bisa berdampak asalkan itu menjadi habit yang baik bagi kita, agar kita tuh menjalankan terus-menerus, berusaha terus-menerus untuk memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan. Kita memang nggak bisa secepat itu Kak memberikan dampak. Kita nggak bisa yang misalnya kita ini kan masyarakat biasa nih di kabupaten, kita nih di hulu sungai lagi. Kita bukan orang kota yang berada di provinsi, susah banget untuk berhubungan dengan pemerintah. Jadi menurut Ulun setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak membawa perubahan ke Indonesia itu tidak masalah. Yang penting lingkungan pian, lingkungan Ulun, lingkungan teman-teman Ulun bisa mendapatkan dampaknya itu. Contohnya saja teman-teman nih dari SLS dibangun, SLS ini kan dibangun belum setahun ya teman-teman. Kami tuh memang tidak membawa perubahan yang luar biasa. Kami memang tidak membawa hal-hal yang berdampak bagi lingkungan kami terlalu tinggi atau terlalu besar, enggak. Tapi setidaknya kami punya lingkungan yang baik dan kami berhubungan baik. Kami tidak komunitas kami alhamdulillah tidak bergibahan kayak tanda di grup, tidak membahas orang lain. Kami membahas diri kami, bagaimana caranya kami bisa membangun kegiatan yang membawa perubahan yang luar biasa. Jadi betul kata Pak Irza tadi, Ulun cuma sedikit menjelaskan lagi. Terima kasih. Yang pertama kita patut bersyukur ya bahwa ada semacam program yang sangat positif, yang tentunya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
bukan hanya guru saja tapi juga para siswa. Namun tentunya sebuah program itu akan berjalan jikalau diimplementasikan dengan baik. Salah satu permasalahan mungkin yang saya lihat secara observasi, baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke tempat-tempat perpustakaan di pedesaan, ya, distribusi buku itu masih belum sempurna. Karena kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu lebih condong kepada fokus buku-buku pelajaran. Sementara kita juga perlu, atau mungkin anak-anak didik juga perlu buku-buku yang lain, entah itu buku-buku sastra, buku-buku bergambar yang memang menarik minat mereka. Nah, jadi distribusi buku juga merupakan hal yang sangat penting selain adanya program ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin sudah terpikir di kepala saya itu, kan saya tuh kalaunya apa-apa sering nyumbang buku gitu. Kalau ada kegiatan ngasih buku, kalau ada seminar ngasih buku. Itu mungkin hal yang kecil, tapi insya Allah itu akan bisa memberikan dampak yang bermanfaat. Kalau saya ke sekolah-sekolah biasanya bawa buku juga gitu, buku-buku, bukan buku-buku pelajaran, tapi buku-buku cerita, novel yang tidak hanya yang saya tulis ya, tapi juga buku-buku bacaan yang lain. Nah, itu jadi sebuah program ya. Jadi kalau penyebabnya apa? Saya rasa yang pertama distribusi buku itu. Selain dari distribusi sarana yang berhubungan dengan faktor jaringan. Karena biar bagaimanapun sekarang kan kita mendapatkan informasi bukan hanya lewat buku bacaan saja, tapi kualitas jaringan, kualitas wifi yang kuat itu juga bisa meningkatkan sumber daya manusia. Tinggal digalakan saja, diprogramkan. Terkadang sarananya ada tapi digerakkan atau tidak, kan? Bukunya ada tapi diprogramkan atau tidak. Nah, salah satunya ini, andai teman-teman saya yang kampus mengajar hadir, nggak ada ya. Itu mereka punya program juga seperti itu di guru penggerak kan. Sebelum masuk kelas, siswa ini membaca buku, kemudian mereka menyampaikan apa yang sudah dibaca. Nah, makanya kan ada pojok baca dan sebagainya. Kalau teman-teman ke ruangan saya di kampus itu sudah ada pojok baca juga. Kan kadang ada mahasiswa yang antre bimbingan skripsi sama saya kan. Ada saya sediakan pojok baca, meskipun belum pernah dipakai. Kata-kata kan mahasiswa datang duduk diam gitu kan, gak pakai itu. Tapi kita punya semacam strategi lah agar mereka bisa melihat buku. Mungkin melihat dulu deh, nanti lambat laun bisa mendekati tersebut ya. Jadi distribusi kualitas SDM dan tinggal digerakkan saja. Tapi kita jangan langsung pesimis saja ya. Yang penting ketika ada program ini merupakan hal yang patut kita syukuri karena sudah ada semacam program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu mungkin. Ya, Kamilah ada. Ding Milah lain Kamilah ya. Marfuah ada kayaknya ulun lah. Hampir marfuah ada. Semalam juga main ada marfuah ya, main ada. Oke, baik Kak Maula. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini ulun tidak bisa menjawab terlalu bagaimana, tapi ini menurut sudut pandang ulun lah yang merasakan sebagai pelajar nih, berdiri di bangku SMA ya. Kalau masalah gerakan literasi itu memang tidak sampai sini sepertinya ya. Tidak terimplementasikan secara baik di sini, betul kata Pak Irza. Pertama ya karena buku-bukunya itu tidak menarik, yang ada di pojok baca itu tidak menarik, bahkan sekalipun di perpustakaan itu tidak ada yang menarik sama sekali. Walaupun memang sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, ada novel tuh ada, cuman keluaran 2018, 2017 itu sudah bukan genre kami lagi gitu sebagai remaja di generasi Z ini. Selanjutnya untuk pojok baca yang ada di kelas ya Pak ya, sepengalaman ulun lomba-lomba pojok baca itu cuman sebatas pojok baca, kita bikin pojok baca, kita bikin tulisan pojok baca, kita letakin buku udah. Kita nggak ada yang namanya kita baca 15 menit ya, enggak.
tidak ada. Bahkan dari perpustakaan sekolah pun cuman menilai, oh ini bukunya ada, oh ini tulisan pojok bacanya ada, oh ini motivasinya ada. Udah, cuman sebatas itu. Tapi tidak digalakkan dengan kebiasaan siswa-siswi. Kami cuman disuruh untuk bikin pojok baca. Cuman sebatas, kamu bikin pojok baca ya, nanti kalian bikin pojok baca, yang menang dapat hadiah. Udah, nggak ada yang maksudnya kami duduk biasakan baca buku ya, enggak. Mungkin dari situ sudah ada kesalahan ya, implementasi dari gurunya. Harusnya dari gurunya mungkin pertama, yang namanya guru dan siswa yang pertama mengajarkan pasti dari guru. Otomatis guru yang harus memberikan aksi nyata. Dan di luar itu, sekarang kita sudah tidak terbiasa melihat orang membaca buku. Kayak aneh aja gitu lihat orang baca buku, apalagi di tempat umum. Karena kebetulan ulun terbiasa setiap jogging pagi di Tugu Pahlawan, habis jogging ulun ambil buku, duduk di Tugu Pahlawan setengah jam, sejam duduk sorangan baca buku berhandset. Itu orang tuh beratan kayak lagi ulangan gitu lah ya. Pak, ini apa? Orang ngejar kayak itu. Lagi ulangan mungkin. Bahkan kayak lewat aja tuh. Apa yuk kayak itu, ulun tuh merasa wah, tidak beres ini nih, di kabupaten kita nih tidak beres melihat orang baca buku salah gitu. Entah pas melihat orang pacaran tuh biasa ya orang, kenapa pas membaca buku tuh tina. Nah, mungkin dari habit juga ya Kak. Jadi kalau nih anak-anak SLS, kita ini sebagai pelopor ya, kita sebagai pelopor kita harus bisa memberikan aksi nyata, bisa mencontohkan terlebih dahulu, sama halnya sama pernyataan ulun sebelumnya. Kita yang harus kuat-kuat mental untuk benar-benar aksi nyata nih di hadapan orang-orang yang tidak yang merasa aneh dengan aksi kita yang baik ini gitu. Dan menurut ulun kalau dari implementasi sekolah ya harusnya seperti itu juga. Misalnya gurunya membiasakan baca buku dulu, dari gurunya yang baca buku, jangan anaknya disuruh baca buku 15 menit, gurunya main HP atau keluar, ibu tinggal dulu ya kalian baca buku. Itu bikin kami kayak, gurunya aja kadang kenapa kami harus. Nah itu. Jadi bukan menyalahkan gurunya ya, di sini lebih menekankan bahwa guru itu harus punya sudut pandang seperti itu. Karena anak-anak nih sama orang tua kan, anak-anak tuh menuruti orang tuanya, bagaimana orang tuanya bertindak, bagaimana orang tuanya berbicara, anaknya bakal seperti itu juga. Dan itu tergantung lingkungan, dan saya harapkan juga nih kepada guru-guru, atau di sini ada guru-guru gitu loh, calon guru misalnya, semoga nantinya bisa menciptakan aksi nyata begitu di hadapan anak-anak muridnya. Guru Maula. Terima kasih. Yang disampaikan berapa HP dan gadget dan lain sebagainya. Apakah nanti ini pertanyaan selanjutnya? Apakah buku ini di generasi setelah kita ini akan musnah atau bagaimana menurut Bapak? Kan sekarang kan buku-buku ada di HP kata tadi Bapak kan, ada di pokoknya layanan internet dan media sosial. Apakah buku fisik ini adalah hal yang memang pikirkan dari timbulnya media sosial seperti ini Pak? Apakah memang nanti tidak ada lagi yang namanya buku cetak di masa yang akan datang? Kayak ini menarik ya sebenarnya, ya. Sangat menarik. Kita memang dizamankan AI sudah. Apa aja kan nggak perlu lagi kita cari referensi, memang cari misalnya, carikan referensi ini dari buku apa misalkan sudah muncul sudah. Apakah memang berguna lagi buku yang kita baca itu? Sedangkan kita perlu literasi ini. Apakah akan menumpukan akal sehat dari generasi yang datang atau seperti apa? Oke, ini menarik ya kalau kita diskusikan kayak satu segmen ini, bisa satu segmen. Tapi kalau kita berbicara pendidikan tadi saya teringat pernah baca novel judulnya The Problem with Forever ya. Itu novel berbahasa Inggris. Tapi saya coba menarik sebuah intisari pola pendidikan di dalam novel tersebut. The Problem with Forever judulnya, penulisnya tuh Jennifer penulisnya ya.
Sebenarnya novel ini novel romance, novel yang 90% itu percintaan. Dan saya rasa ini novel ini ceritanya belum pantas dibaca oleh anak-anak, karena kan ya ada beberapa plus lah usia gitu ya, paham aja lah itu kan, karena ini berhubungan dengan percintaan luar negeri. Tapi ada pola pendidikan di dalamnya, bagaimana pola pendidikan di luar negeri itu. Kisah novel ini adalah seorang gadis kecil yang punya sisi trauma karena kekerasan dalam rumah tangga. Saking traumanya dia tuh nggak bisa berkata-kata, saking trauma ya, bukan bisu enggak, tapi ketika berbicara dengan orang lain dia nggak bisa karena sisi psikologis yang terganggu. Namun menariknya ketika dia sekolah di luar negeri kan, ada satu mata pelajaran yang dia wajib lulus, yaitu mata pelajaran pidato. Jadi bayangkan ya, seorang gadis kecil yang dia punya sisi trauma, nggak bisa berbicara dengan orang lain, tapi wajib lulus mata pelajaran pidato. Nah, ini kita tarik sebuah kesimpulan. Ternyata di luar negeri itu ada semacam mata pelajaran yang wajib, yaitu public speaking. Beda dengan mungkin di negara kita. Bahkan negara kita terkadang mahasiswa semester 8 saja yang mau skripsi ada yang masih terbata-bata berbicara, masih bajuju gitu. Kenapa? Karena mungkin kurang dilatih ya. Nah, jadi novel itu meskipun novel percintaan, tapi saya tuh melihat dari sisi perjuangannya, bagaimana dia menulis teks pidato terbata-bata ya, bagaimana dia berusaha melatih mental dia untuk berbicara, sampai ujungnya itu dia lulus sekolah karena bisa berpidato meskipun terbata-bata dan mendapatkan nilai yang lumayan ya. Meskipun nanti kalau punya novel ini saya sarankan tidak boleh dibaca oleh anak-anak ya, karena mungkin paham kalau di luar negeri kan percintaan tuh ya pesta dan sebagainya kayak gitulah gitu. Meskipun berbahasa Inggris. Nah, itu yang pertama. Ternyata ada mata pelajaran wajib ya, itu pidato. Yang kedua, ternyata di luar negeri itu ada kewajiban membaca buku sebelum pelajaran dimulai dan mereka wajib menarasikan. Nah, itu hukumnya wajib kalau di luar negeri. Mungkin nah, ini bisa kita tarik sebuah intisari pelajaran kalau ini diterapkan mungkin di sekolah-sekolah kita atau mungkin di tempat lembaga pendidikan kita, maka yang namanya tingkat bacaan buku itu semakin menarik untuk dibaca ya, serta suasana diskusi juga semakin menarik. Nah, kembali kepada buku cetak tadi, apakah nanti akan hilang atau tidak? Memang yang kita pandang adalah kualitas bacaannya, kualitas informasinya ya, kualitas bagaimana kita meningkatkan logika berpikir kita yang terkadang bisa kita dapatkan di buku fisik atau mungkin di bacaan-bacaan yang lain ya. Kita prediksi saja apakah nanti buku cetak akan hilang. Saya rasa tidak semudah itu. Kalau lagu tuh tidak segampang itu gitu ya. Tak segampang itu ya, buku akan hilang itu. Karena biar bagaimanapun itu, kalaupun nanti mungkin sekian ratus tahun kemudian hal-hal yang langka itu menjadi barang antik. Barang antik ya. Dan tentu tidak segampang itu untuk melenyapkan buku. Fokus kita adalah meningkatkan kualitas sumber daya diri kita, baik dalam buku fisik maupun buku-buku digital ya. Dan kalau kita coba terapkan pola pendidikan di luar negeri tadi, kita coba tiru di negara Indonesia, saya rasa keterjagaan buku fisik itu akan semakin meningkat ya. Karena biar bagaimanapun kan lewat buku-buku, lewat kitab-kitab itu kan sudah lama, bahkan
menulis itu menjadi sebuah tradisi bagi para ulama. Teman-teman mungkin pernah baca buku Ar-Risalah. Tahu Ar-Risalah ya? Siapa penulisnya, Maula? Imam Syafi'i. Mungkin itu sudah literaturnya sudah ribuan tahun, tapi masih ada. Ya hampir ribuan tahun ya. Atau mungkin Ibnu Sina, psikologi Islam ya sudah ribuan tahun literatur ya kurang lebih, tapi masih ada. Kenapa? Karena kualitas dalam hal menulis dan sampai sekarang buku cetaknya masih ada. Nah, jadi seperti itu mungkin ya. Ini supaya mudah, supaya menarik, mungkin kita bisa spill buku-buku bacaan yang merubah diri kita. Siapa ya? Mungkin ada dulu nih. Buku apa yang membuat nada berubah gitu? Berubah itu Power Rangers enggak? Buku apa ya? Buku apa ya? Mungkin yang merubah hidup ulun adalah buku Filosofi Teras karya Heri Manampiring. Heri Manampiring ya? Iya, tuh benar-benar bisa merubah ulun yang awalnya cemasan. Itu 2017 ya? 2018? Ulun baru baca hampir 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Karena ulun baru senang membaca itu 2-3 tahun yang lalu, Pak. Yeah. Sebelumnya ulun cuman suka berdiskusi dibanding membaca. Tapi sekarang entah kenapa terapi ulun berubah menjadi membaca. Alhamdulillah. Diberikan hidayah oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga bisa begitu. Amin. Karena membaca itu luar biasa, teman-teman. Karena bisa menjadi terapi yang sangat-sangat tidak bisa dideskripsikan gitu. Coba sendiri aja. Artinya nada termasuk stoisme ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, kita random ya, siapa ya yang belum bicara? Bahrul, kalau Bahrul buku yang merubah apa Bahrul? Buku yang merubah hidup Bahrul itu? Banyak ya? Banyak Bahrul. Kalau bisa disebutkan nomor 1 pasti merawat kebangsaan. Wah. Dari siapa itu? Dari siapa itu? Anies Capres ya. Kemarin gimana ketemu dengan beliau secara langsung? Rasanya pot berdekat Potber selfie ya? Wah. Apa mimpi yang terwujud kata Bahrul kan? Ya, kalau perasaannya itu pas awal ulun masuk itu Pak, kayaknya dramanya kayaknya ada mungkin setengah jam atau sejam misalkan perjalanan ke sana. Tapi kayaknya di situ ulun yakin ternyata beberapa minggu yang lalu ulun termasuk orang yang kedengeran nih mewujudkan mimpi masih. Tapi hari itu ulun harus berangkat ke sana, harus ketemu dan sampai ulun jujur aja masuk ke ruangan itu hampir kayak masuk pendengaran ulun tuh cuma umur 2-3 aja yang bisa sana 2-3 ke bawah baru bisa masuk ke acara itu. Tapi ternyata ya kalau masuk minta doakan orang tua pas belum masuk ke kursi belum Pak Anies datang tuh nangis ulun. Nangis sampai mungkin kayaknya Pak sampai orang dari Amunta itu nangis dulu pas ulun kan pagi ulun kadang masih nyampe tapi 2 hari itu bersama kayak mimpi aja. Tapi dari situ lah ulun ingat cerita kayak Pak Muhammad Natsir yang ketika dia masih muda itu ketemu Cokro atau 20 menit di kereta mengubahnya jadi Perdana Menteri, mengubahnya jadi ulama. Dan itu yang ulun rasakan kayaknya kalau ketemu tokoh nasional itu semangat di rumah pustaka meningkat lagi. Luar biasa ya. Saya ketemu beliau tahun 2012 di Paramadina. Waktu beliau masih rektor. Jadi belum terkenal. Rektor Paramadina dulu. 2012 masih SMA. 2012 masih SMA ya? Iya. SMA. Nah itu. Oke, yang lain mungkin ada bisa tunjuk siapa? Siapa ya? Ini ajak sepil buku yang merubah hidup apa judulnya gitu? Makin belukup makin ditunjuk Pak. Karena ulun dari SLS ya, jadi Kastela deh boleh. Karena belukup bedulu, jadi apa nih bacaan yang merubah hidup? Stella Angelika Putri ya silakan. Hafal Bapak ya? Hafal ya. Jujur sebenarnya ada kami baca buku, cuman dari dulu tuh memang sukanya baca buku yang kayak KKPK, dongeng, cerita-cerita itu aja. Terus kalau literasi tuh kayak dari yang masing-masing malah
SMA terus masuk SLS karena kan enak mendalami tentang literasi juga. Memang awal sebelumnya tuh kurang tahu literasi. Bahkan saya juga kan masih kurang tahu tentang mendalami. Tahap belajar. Belajar. Makanya kalau ada dari buku yang nggak ada sih. Karena random ya, random Ya, buku apa ambil gitu ya. Kakak-kakak di sini ada rekomendasi buku apa nih buat Stella? Melihat Stella yang begini, nah boleh berdiri dulu gitu nah berdiri supaya kakak-kakaknya kenal. Nah, Stella dengan style seperti ini ya. Saya tembak juga ya. Lu yang baru datang, Adi Ngerara. Oi, Adi Ngerara. Nah, kada melihat. Hah? Bapak boleh tuh. Yo ding, apa ding buku yang rekomendasi apa? Sherlock. Kira-kira apa? Ayo ding. Mah, kalau saya butuh ditebak ya, buku yang merubah hidup saya masih ingat, ada yang tahu? Ayah. Nah, tahun 2005. Belum lahir ya? 2005 itu yang merubah hidup saya tuh ayat-ayat cinta itu. Versi novel ya, bukan versi film. Karena kalau filmnya fokus kepada poligami, ya padahal bukan itu inti novelnya ya. Itu penulisnya? Penulisnya Habibur Rahman El-Siraji. Nah itu yang merubah hidup saya, ayat-ayat cinta. Yang dulunya kada penyambahyang berubah jadi penyambahyang. Oh, luar biasa. Yang dulunya nakal SMA berubah jadi ya kayak itu pada novel itu lah. Nah, tapi ketika nonton filmnya sangat beda ya, karena kalau filmnya yang dikenal apa poligami, padahal bukan itu. Bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya. Makanya ketika membaca itu seakan-akan kan kalau AAC 1 itu kan tahun 2005. Terus saya kelas 3 SMA mau kuliah dan tokoh Fahrinya itu masih tokoh mahasiswa. Kalau baca ayat-ayat cinta yang kedua itu Fahrinya sudah menjadi dosen. Nah, jadi kalau baca tuh kayak kisah hidup seorang nah itu bercanda aja ya. Nah itu yang lain mungkin siapa lagi ya yang belum ya? Stella sudah. Nah, duta baca yang merubah ya, buku apa yang rekomendasi ini? Buku yang merubah hidup itu buku yang kita baca itu judul bukunya itu agar dicintai Allah, karena kan basicnya kan agama. Kan lebih suka baca yang itu. Di buku ini kan kayak apa kita nih agar dicintai Allah. Nah itu yang membuat berubah diri. Penulisnya siapa itu? Penulisnya Zakia Mirzana. Kalau yang di Higa lain lah. Kalau yang Nur Zakia. Luar biasa ya. Karena mendengar naran Zakia, kalau yang di Higa nulis. Kalau Zakia apa Zakia? Mungkin bukunya ini sudah banyak judulnya Otak Habit. Oh iya. Iya, 1% per hari. Wishlist Sat- belum baca. Wow. Masuk list ya? Masuk list Pak. Lawas sudah. Lawas sudah. Tukar-tukar. Itu bagus banget dibaca. Enak. Jadi strateginya sekarang itu kita coba cari buku-buku yang viral gitu ya. Saya itu kenapa baca Trelie? Karena kawan-kawan maulah bepandiran Trelie, nada Trelie pandir. Apa gitu Trelie ini kan nukare juga. Supaya tidak kurang informasi, kurang update. Jadi akhirnya ketika baca, kita bisa diskusi tentang itu dengan teman-teman yang sudah baca juga. Baru baca satu buku beliau tentang kamu. Tentang dia tentang kamu. Tentang kamu ya, kisah Sriningsih. Nah, itu. Zaman Zulkarnain. Yang lain mungkin belum baca ya. Di rumah tuh list yang belum dibaca tinggal itu. Yang psikolog Adler itu siapa? Apa judulnya ya? Berani tidak disukai. Iya. Nah, itu yang masih awal-awal, belum saya tuntas ya. Jawab tuh Pak.
Nah, kan filosofi teras sudah tuntas ya. Kemudian psikologi of money sudah tuntas. Nah, yang ketiga yaitu berarti tidak disukai. Baru sedikit ya. Yang bodoh amat itu ada juga, Pak. Oh, itu ya bodo amat. Itu penulisnya Lupa nah. warna orange kan? Sama warna Itu ada orange. 3 kalau nggak salah. Inilah biru, orange, satunya apa ya? Itu terjemahan ya, tapi kalau kita baca judul bahasa Inggrisnya itu agak menakutkan. Karena itu kan kata-katanya kan agak kasar sekali tuh. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tidak disukai ya? Apa? Bodoh amat pokoknya. Bodoh amat ya, seni bersikap Ya, untuk bodoh benar. amat. Nah, itu. Itu bagus juga tuh. Masuk list. Masuk list juga, tapi belum pernah baca ya. Siapa lagi yang belum nih? Banyak sebenarnya yang belum ya. Jainab, nah, Jainab nih. Apa Jainab yang mungkin buku yang rekomendasi nih? Ya Allah, ada satu buku yang sangat menurut Allah dari segi pemikiran dan sikap Allah, salah satunya yang karya salah satu dari dosen Allah, Lukman Nasrullah Muhammad. Beliau membuat buku yang judulnya The Power of Young. Nah, di mana di situ seorang pemuda Islam yang memiliki kemampuan dari segi intelektual, kemudian leadership-nya, dan juga spiritualnya. Akhirnya pemuda yang bukan hanya dari segi fokus keagamaan-keagamaan, tapi menjadi manusia atau pemuda yang hanya dari segi potensi keagamaannya bagus, tapi ia menjadi pemuda yang miskin kreativitas. Akhirnya tidak literasinya, pemahamannya dalam ilmu pengetahuan itu miskin, tidak tahu apa-apa, dan itu yang akan sulit baginya nanti ketika berhadapan dengan non-muslim. Non-muslim itu kan ketakutan dengan arti yang kayak alim tapi miskin dari segi kemampuan dan keilmuan itu sangat sedikit. Nah, dan di buku itu pun menjelaskan tentang kayak apa ilmu Al-Fatih, kemudian juga ulama-ulama tertentu, bahwa ulama sebelumnya pun tidak hanya fokus pada dalam keagamaan saja, tapi dalam hal pengetahuan, literasi, dan sebagainya. Luar biasa ya. Nah, artinya kan kita banyak sekali rekomendasi buku yang perlu kita baca ya. Saya pun juga perlu menambah bacaan juga nih, macam-macam judulnya. Sudah jam berapa Nada? Saya jam tangan, kebetulan jam tangan 54, berarti hampir jam 6 lah. per jam 6 lah. Sudah izin kok di rumah kan apa kalau oleh-oleh banget. Nah, aman. Amola aman. Aman ya. Kalau bapak aman jalan. Yang penting izin istri kan itu. Karena kalau maghrib deg-degan nih belum mulik deg-degan. Siapa lagi nih? Silakan yang ingin bertanya atau diskusi silakan, nggak apa-apa. Atau yang mau nyebut buku apa yang recommended silakan juga, nggak apa-apa. Ya silakan. Itu suka banget membaca, tapi kan bacaan ini lebih ke novel, cerita-cerita gitu. Tapi kan dari segi ulun, novel tuh ada selalu buruk. Tapi dari ulun, baca novel tuh kayak buang-buang waktu aja. Itu kayak apa? Supaya ulun tuh bisa menjelaskan kepada ulun supaya tadi novel tuh tidak seburuk itu. Oke, sebenarnya kalau kita baca sastra, novel itu meningkatkan imajinasi. Kalau membaca buku-buku ilmiah meningkatkan logika. Nah, perpaduan antara logika dengan imajinasi ini kalau disatukan itu sangat meningkatkan kualitas diri kita. Bahkan terkadang kalau kita baca novel dengan nonton film itu beda. Kita nonton film secara visual sudah melihat pandangannya. Tapi kalau baca novel terkadang imajinasi kita semakin tinggi nih. Latarnya seperti apa, tokoh muhanya tuh seperti apa kan digambarkan, kita nggak tahu tuh. Dan saya rasa selama novel itu adalah cerita yang positif, ya kita jelaskan sih kepada orang tua kita. Kalau kita membaca itu tentu ada semacam peningkatan pengetahuan kepada diri kita. Kalau dalam sehari saja kita tidak membaca, seakan-akan tidak ada penambahan kualitas hidup.
meskipun cuma 10 lembar, meskipun cuma 5 lembar, tapi kalau kita barengi setiap hari, maka seakan-akan kita semakin meningkat tuh. Nah, tapi tentu ada beberapa pilihan juga novel, karena sekarang kan ada juga novel-novel yang negatif kan. Nah, novel-novel negatif yang memang genrenya itu tidak cocok dibaca oleh anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nada mungkin ada tambahan? Nah, silakan. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi mungkin ini sedikit pengalaman juga. Ulun pernah di posisi Pian, ulun pernah membeli buku novel. Berizin sih, cuman Bu Mamai dulu hanya diizinkan gitu. Apa Hilal nggak sih Mamai? Iya, Abah. Apa Hilal? Kebetulan sebenarnya padahal Abah tuh di rumah sekotakan buku. Cuman isinya buku-buku pendidikan, Ya, Pak. karena beliau guru kan? Iya, beliau guru, bukan novel gitu. Dan jadi tahu latar belakang ulun yang belum membaca. Nah, kan dari sini memakan buku itu, saya apa? Kayak kenapa kadang dibaca juga. Tapi karena ulun orangnya agak pengarasan ya, jadi ulun ada apa-apa karena dibaca, janji. Nah, mungkin dari situ ya dulu pertama. Ternyata betul kata Abah, ulun kan baca buku itu selama setahun. Jadi anak jadi lambat kan itu bila Abah tuh ke kamar, kan jujur lah kalian pakai itu lo menukar berapa, padahal kamu ditukarkan ini tukarkan itu. Tapi setelah itu ya Pak, ulun kada salah masuk ke ya habis itu masuk ke komunitas literasi Prakita yang dimana di situ ulun belajar menulis. Ternyata ulun gak bisa nulis kalau ulun kada membaca. Ulun kada bisa menuliskan kalimat apa yang ingin ulun sampaikan ketika ulun tidak membaca. Ulun tidak punya kosakata gitu lah. Intinya tidak punya kosakata. Akhirnya ulun mencoba untuk membaca buku novel yang ulun beli 1 tahun yang lalu gitu. Membaca di awal berat, itu sumpah berat karena kayak aduh isinya kan ada gambar, ada hayalan, tapi karena ulun imajinasi lumayan mabalah, jadi makin lawas habis 1 buku. Dan dari habis 1 buku itu ulun bisa nulis beberapa cerpen yang ulun posting di Instagram yang sekarang diarsipkan Pak. Karena entah kenapa ulun sumpah mau tulisan ulun dahulu kayak nah. Karena isinya rata-rata ulun fiksi, ulun ada anak fiksi, jadi nulis tuh kayak alien. Kalau buat Pian ada bisi buku bahasa Banjar, di halaman berapa lah, ampun ulun lupa. Pokoknya abjad N lah, Nada Kamila. Judulnya tuh apa ya? Kak Ros. Alien. Memburu alien. Alien kembar ya. Nah, Open Ipin gitu. Sedikit ceritanya tentang alien itu adalah ini alien kedua. Ini tuh dari luar angkasa. Nah, habis itu ini tuh aneh, tapi dulu banyak banget ya suka kalau cerita itu. Followers orang naik gara-gara cerita itu. Jadi dua loh itu kembar dari luar angkasa. Habis itu ada seikung namanya, nggak ingat lagi dulu namanya. Pokoknya ada seikung manusia kekanakan SMP di bumi. Didatangi orang berdua tuh, datanginnya tapi datang ke bumi tuh dimatinya berataan kayak jadi kaku kok berataan mama abahnya kayak tenang berataan pokoknya yang kau begal ini aja. Mbak tuh si alien datang berdua ini niatnya bukan mau berdua apa tapi dia minta tolong bagaimana tugas. Jadi di luar angkasa tuh ada sekolah yang namanya ada mata pelajaran MPB mengenal makhluk bumi. Nah jadi kayak IPA-nya di Indonesia, IPA-nya di bumi begitu. Jadi balik gitu kisahnya. Jadi nanti karena yang berdua tuh setiap datang pasti minta tolong gagal tugas atau pada cerita ulun di novel di cerpen yang antologi itu kan ada salah yang minjamin baju kebaya lah. Bukan alien kembar tuh. Ngapain ya Pak? Memburu alien kembar. Tadi ingat dulu kan. Pokoknya tuh dulu cerita bersambung dan salah satunya tuh ada kebaya. Jadi si alien ini suka punya festival di luar angkasa yang dimana setiap makhluknya luar angkasa aliennya tuh harus punya baju dari khas beberapa planet. Kalau kita kan khas Indonesia berapa kabupaten, beberapa pulau. Nah kalau ini harus beberapa planet. Jadi di Mars ada, ini ada. Nah dan yang berdua tadi anak di bumi. Jadi kita pun lawan si yang manusia tadi. Aku harus pakai baju apa ya Jan? Dijulukinya baju kebaya. Jadi yang berdua tadi kebaya. Aliennya randa-randa tuh kebaya. Dan sampai ke luar angkasa banyak menang festival
gitu. Ceritanya kan gitu kan. Tapi pas dengar itu banyak banget. Jumpa hewan cerita ulun apa yuk? Kebetulan saya juga baca pengen Nah, ada. nanti jangan lupa baca ya. Ada di antologi bahasa Banjar ya Pak. Maksudnya ceritanya itu dibikin bahasa Banjar jadi aneh Pak. tidak. Nah, kembali ke yang tadi, maaf ya. Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan orang tua? Ulun kan masuk organisasi. Di organisasi ini, ulun merasa bahwa ulun tidak bisa berbicara ketika ulun tidak punya ilmu. Dan bagaimana caranya ulun dapat ilmu ya dari membaca. Mungkin kakaknya bisa nih mulai masuk organisasi apa gitu, mulai meningkatkan public speaking lewat bacaan-bacaan kakak. Jadi nanti orang tua kakak tuh bisa lihat sendiri progres kakak karena baca buku itu. Jadi dijadikan bahan buat upgrade diri. Buku itu dijadiin bahan buat upgrade diri dan buktiin ke orang tua. Gak usah banyak omong kosong sama orang tua. Maksudnya tuh kuitan tuh kada bakal terlalu percaya dengan omongan kita karena ada beberapa orang tua yang punya sudut pandang anak itu kandir aja kalau kena bohong, apalagi kayak ulun tadi bukan tinggi dan ulun kadang kan ulun baca buku ini sebenarnya kada. Nah itu sudah membuktikan bahwa ulun tidak bisa dipercaya orang tua loh di situ. Jadi cara membuktikannya ulun dengan cara bertindak nih, dengan ulun berpandai sebagai narasumber. Jadi setiap ulun ada kegiatan kayak ini ulun kirim ke abang, ulun kirim ke grup. Kadang kepada ulun di rumah tuh ulun kirim ke grup. Nah pulang nih jas ini. Abah Hilal lah, pulang nih. Narasumber pulang. Bahaya abah udah moderator. Nah ini baju abah beneran. Nah, Jadi ibaratnya tuh abah tuh sekarang sudah senang dengan apa yang ulun lakukan dan kada pernah lagi melarang-larang ulun untuk membeli buku karena Sidin tahu bagaimana buku itu bisa membuat ulun berprogres lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kakak bisa juga begitu. Jadi dijadikan aja buku itu sebagai motivasi untuk berupgrade diri. Misalnya kalau baca fiksi berarti implementasikan aja apa yang ada di dalam buku yang kakak baca. Mungkin itu saja. Terima kasih. oke. Iya, iya. Kita kan membaca, apalagi kan yang kita baca itu adalah karya-karya non-fiksi seperti psikologis dan macam-macam. Kenapa kita banyak sudah membaca buku, akan tetapi bila sudah berjalan beberapa waktu, misalkan seminggu, apa yang kita baca itu kadang ingat lagi. Apa kira-kira kiat dari Bapak atau Nada untuk menunjang ingatan kita tentang buku-buku yang kita baca tersebut? Karena kan sayang kan kita sudah baca habis dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tapi ada juga yang terkadang apa yang aku baca tadi ya? Apa yo? Atau intinya kadang nggak diingat juga. Nah kira-kira apa saran atau trik dari Bapak mengenai permasalahan yang banyak ditemui oleh para pembaca? Oke, kita coba jawab dengan cerita fakta. Cerita fakta agak panjang nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi kita coba tarik intisarinya. Ini mungkin tahu Badiuzzzaman Nah, Said Nursi. Nah, kita mulai kisah beliau dari orang tua dulu. Orang tua beliau. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Mirja. Bukan Irja ya. Mirja. Mirja ini adalah penggembala kambing. Jadi beliau menggembala kambing, tapi ada hal yang unik. Mengapa unik? Karena kambing-kambing beliau itu mulut kambingnya diikat dengan tali. Diikat. Tujuannya apa? Agar kambing tersebut tidak memakan rumput yang bukan haknya. Saking luar biasanya menjaga diri si Mirja ini ya. Jangan sampai ada kambing gembalanya makan rumput yang tidak jelas dan itu akan mendarah daging bagi dirinya. Nah, kemudian ketika menggembala kambing, Mirja tertidur dan ketika bangun Mirja kaget karena ada satu kambingnya yang hilang. Maka dia ikat lagi kambing-kambing yang lain mulutnya dan dia berusaha mencari kambing yang hilang ini. Kemudian ditemukan ternyata kambing miliknya asik memakan rumput orang lain secara tidak sengaja. Maka Mirja pun meminta izin kepada pemilik rumput
minta tolong diikhlaskan ridho atas dasar memakan rumput yang bukan haknya. Nah, si pemilik rumput tadi sangat terpesona karena ternyata masih ada sosok pemuda yang berusia 25 tahun yang memang sangat kekeh menjaga dirinya dari harta-harta yang haram. Kata beliau, pemilik rumput tadi, ini rumputnya saya ikhlaskan asal kamu mau menikahi anak perempuan saya yang bernama Nuriye. Nuriye ya. Ternyata Nuriye ini hafal Quran, hafal hadis, sangat terjaga dan tidak pernah keluar rumah. Saking terjaganya. Nah, atas dasar itu Mirja dan Nuriye menikah dan melahirkan 7 orang anak. Salah satunya adalah Said Nursi, di mana kemampuan beliau, Said Nursi itu kalau dia membaca langsung berikit ya. Dia tuh hafal Quran di usia sangat muda sekali. Ilmu kedokteran sekali baca langsung dapat. Ilmu antariksa sekali baca langsung ingat. Apalagi hadis-hadis dan sebagainya ya. Nah, di sini kita coba ambil hikmahnya. Kenapa orang-orang itu sangat kuat ingatannya? Salah satunya adalah pandai sekali menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, kembali kepada kita ya. Kenapa kita dikit-dikit hilang ya, dikit-dikit hilang. Nah, introspeksi aja. Tapi ada tips. Saya tuh punya tips kalau membaca buku itu, misalnya satu bab, satu bagian saya baca. Setelah itu saya ambil intisarinya. Nah, intisari itu yang saya ulang-ulang supaya mengikat di kepala kita. Jadi kalau kita anggap satu bab itu ada 10 halaman, sebelum kita ke bab 2, di bab pertama tuh kita berikan intisarinya apa-apa saja, itu kita baca ulang. Ditulis atau ditulis saja intisarinya apa-apa saja, itu yang kita, kata kuncinya ya gitu ya, itu yang kita ulang-ulang supaya kita bisa mengambil pelajaran di bagian tersebut. Setelah kita kuat baru ke bab kedua. Memang membacanya agak lama, tapi itu bisa meningkatkan kualitas hafalan kita. Selain dari kebiasaan kita dalam menjaga diri, karena biar bagaimanapun kan ilmu itu adalah cahaya, dan hati yang hitam sangat sulit untuk ditembus oleh cahaya. Nah, gitu ya. Yang lain? Ada tambahan? Sedikit aja kali. Oh, silakan. Mungkin sedikit aja menambahkan ya. Betul kata Bapak tadi, kalau Bapak ini lebih ke agama ya. Nah, kebetulan saya ulun nih agamanya bukan kurang sih, tapi masih dalam proses belajar. Jam terbangnya belum sejauh Bapak Irza. Jadi mungkin bagaimana caranya, dari tips ulun ya, bagaimana caranya kita mengingat materi atau bacaan buku yang telah kita baca. Itu salah satunya adalah mendiskusikan. Jadi ketika kita bisa mendiskusikan buku yang telah kita baca, otomatis momen yang terekam di kepala kita itu bakal lebih teringat. Karena kalau misalnya kita cuma menyimpan ilmu itu sendiri, rasanya agak kurang enak aja gitu, mudah lupa karena kebanyakan. Jadi ada baiknya kita diskusikan bersama teman, karena kebetulan dari pengalaman ulun, ketika ulun punya teman yang bisa mendiskusikan buku, ulun bakal lebih ingat apa isi buku tersebut. Contohnya kayak kita bertiga kemarin ya Kak, ada Kak Bahro sama Kak Maula, kita di Kamis yang membahas filosofi teras yang awalnya ulun tuh agak lupa ingat, sekarang malah jadi nempel di kepala. Kenapa jadi nempel? Karena kita pernah mendiskusikan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang lain kah? Kegiatannya. Nah, cara mancingnya itu ya dengan sharing setiap di malam Senin. Jadi istilahnya itu kayak sharing apa sih yang sudah dibaca selama 1 minggu ini, dan kayak kata Kak Bahrul tadi awalnya gak mesti setiap hari itu harus ada baca, yang penting dalam selama seminggu atau sebulan itu ada buku yang dibaca dan diselesaikan, dan bukunya itu kemudian di-sharing apa sih isi yang didapat dari buku tersebut. Untuk buku yang di-sharing itu ya ada beragam sih, ada yang dalam tema agama, ada yang tema psikologi, ada juga yang temanya kayak novel. Nah, jadi beragam. Cuman
itu dibahas tuh apa aja sih yang kita dapat dari buku yang kita baca itu. Jadi, supaya seperti dari Nada tadi, agar apa yang kita sharing itu bisa nempel di kepala kita dengan hal yang dibaca. Itu aja mungkin dari Ulta. Luar biasa. Ya. Sudah menjadi istiqomah. Nah, apalagi kalau namanya istiqomah makin lah. Siapa nama istiqomah namanya? Kalau Nada kan namanya suka melodi nih, musik. Musik ya. Karena berhubung hampir maghrib ya, mungkin kita cukupkan dulu diskusi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir semuanya. Yang belum dapat buku, ada yang ngarang belum dapat buku ya? Bisa di-share dulu. Ada lagi yang belum dapat, bagi-bagi aja. Zainab sudah dapat? Oh, saya bawa 19 tadi. Pasti berlebihan insya Allah ya. Orangnya berapa? Yang belum dapat, ambil aja kalau masih ada ya. Oke. Cukup ya bukunya, ada yang belum. Kalau kurang berelaan. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Konsisten Ya. berapa bulan kah? Kita per 3 bulan seminar, dan menariknya 3 bulan kemudian bulan Maret ulang tahun ruang literasi keempat. Nanti kita coba pikirkan kira-kira program apa untuk ultah ya. Nah, apakah seminar, apakah kuis, apakah bikin konten, terserah aja. Kayak tadi rame ya, tadi monopoli ini rame kan, monopoli genre ini rame banget tuh. Karena Bapak Suka, karena kita dapat pertanyaan yang di luar Nurul. Dulu yang Pak habis Fikri. Ya, baik, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.